Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear menggunakan matriks. Nah, di semester 1 kalian telah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Di situ kita mempelajari terkait dengan cara penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, ternyata ada cara selain dari ketiga metode tersebut, yakni menggunakan matriks. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menentukan penyelesaian sistem persamaan linear, apakah itu 2 variabel atau 3 variabel dengan menggunakan matriks. Jadi, silakan simak materi berikut. Kita mulai dari sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, kita misalkan sistem persamaan linear 2 variabel itu adalah AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R, di mana variabelnya kita di sini adalah X dan Y, sedangkan A, B, P, Q adalah koefisien, sedangkan C dan R adalah konstanta. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan penyelesaian dengan menggunakan matriks adalah membuat persamaan matriksnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat persamaan matriksnya mudah. Caranya adalah kita buat matriks yang berisi koefisien-koefisien dari variabel X dan Y secara berturut-turut, dimulai dari A, B, P, dan Q. Kita tuliskan matriks A, B, P, Q. Nah, dikalikan dengan variabelnya. Variabelnya adalah X dan Y. X, Y sama dengan hasilnya. Hasilnya adalah C dan D. Oke, jadi inilah persamaan yang terbentuk dari sistem persamaan linear 2 variabel ini. Nah, setelah itu tujuan kita adalah mencari X dan Y, sehingga kita bisa menggunakan persamaan matriks yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni XY sama dengan ABPQ, kita pindah ruaskan sehingga dia menjadi inverse. Nah, sama dengan ABPQ inverse dikalikan dengan CD. Jadi XY sama dengan, karena ini inverse maka kita bisa menggunakan rumus inverse. Ingat, rumus inverse adalah 1 per determinan. Ingat, untuk mencari determinannya tinggal kita kali silang. A kali Q, AQ dikurangi dengan B kali P, BP dikalikan dengan adjoin. Ingat, untuk mencari adjoin mudah, tinggal kita tukar posisi A dan Q, maka Q berpindah posisi dengan A, sedangkan B dan P berubah tanda, negatif B, negatif P. Nah, dikalikan dengan C, D. Oke, jadi nanti tinggal dioperasikan sehingga kita akan memperoleh nilai X dan Y. Nah, jadi inilah cara menentukan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan matriks. Nah, hal ini juga akan berlaku untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau yang kita kenal sebagai SPLTV. Nah, sekarang coba kita misalkan SPLTV itu adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, KX tambah LY tambah MZ sama dengan N, dan PX tambah QY tambah RZ di mana sama dengan S. Di mana variabelnya di sini adalah X, Y, dan Z, sedangkan A, B, C, K, L, M, dan P, Q, R adalah koefisien, dan D, N, S adalah suatu konstanta. Maka untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, kita bisa memulainya dengan menuliskan persamaan matriksnya terlebih dahulu, yakni kita ambil semua koefisiennya satu persatu secara berurut.
ABC, KLM, PQR dikalikan dengan variabelnya yakni X, Y, Z sama dengan hasilnya adalah D, N, dan S. Oke, jadi ini adalah persamaan matriksnya. Sehingga tujuan kita adalah mencari X, Y, dan Z. Maka untuk mencari X, Y, dan Z, matriks ini kita pindah ruaskan dengan catatan menjadi inverse. Sehingga menjadi sama dengan ABC, KLM, PQR inverse dikalikan dengan DNS. Oke, jadi ini tinggal diinverskan dengan menggunakan rumus inverse yang telah kita pelajari terkait dengan inverse matriks ordo 3 kali 3. Oke, jadi inilah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Jadi, langkah yang harus kita tempuh terlebih dahulu adalah membuat persamaan matriksnya. Ingat, membuat persamaan matriksnya mudah, tinggal kita buat matriks yang berisikan koefisien dari X dan Y secara berurut dikalikan dengan variabelnya sama dengan hasil. Sehingga untuk mencari nilai X dan Y, matriks yang ini tinggal kita pindah ruaskan dengan catatan dia berubah menjadi inverse. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal gunakan rumus inverse untuk mencari inverse-nya. Dan terakhir dioperasikan sehingga kita bisa mendapatkan nilai X dan Y. Begitu pula untuk matriks berordo 3x3. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal.